Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Pilak Channel. Kemarin lalu saya berjumpa dengan seorang yang biasa dikenal sebagai orang Wahabi gitu ya. Dia berbicara kepada saya bahwa orang-orang Yahudi itu telah membentuk Syiah. Jadi Syiah itu dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi walaupun Syiah itu nampak seperti orang-orang Islam, tetapi perilakunya bahkan cara berpakaiannya lebih mirip orang Yahudi daripada orang-orang Islam. Iya kan? Kata dia seperti itu. Dia kemudian menunjukkan sekian artikel, menunjukkan sekian video dan sebagainya. Kemudian di waktu yang lain dan di tempat yang lain saya berjumpa dengan orang Syiah, kawan saya juga. Dia justru malah berbicara bahwa orang Saudi itu bentukan Yahudi. Orang-orang Saudi itu adalah agen Yahudi untuk memecah belah Islam dari dalam. Karena Islam itu kalau bersatu, orang Israel akan ditendang jauh dari Timur Tengah. Gak ada tempat buat mereka. Nah, biar tidak seperti itu, maka Islam harus dipecah belah. Bagaimana cara Islam dipecah belah? Harus diciptakan satu agen dari dalam orang-orang Islam untuk menuduh ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Nah, setelah dituduh semuanya sesat, kan akhirnya berribut satu sama lain, tidak bersatu. Nah, itulah tujuan Wahabi didirikan. Itu adalah agen dari Yahudi. Makanya kata dia, walaupun orang-orang Saudi itu menuduh ini sesat, itu sesat dan sebagainya, tapi mereka berpelukan, bercengkerama dengan baik dengan Amerika Serikat dan Yahudi. Iya kan? Nah, kita abaikan dulu obrolan itu. Maksud saya adalah kenapa segala sesuatu yang terkait dengan kejahatan, konspirasi busuk dan lain sebagainya itu selalu bermuara pada yang namanya Yahudi. Sedikit-sedikit Yahudi. Ada film ini Yahudi, ada film itu Yahudi, iklan ini hati-hati Yahudi dan sebagainya. Kenapa harus selalu Yahudi? Dan ternyata apa-apa Yahudi itu bukan hanya terjadi pada kita orang Indonesia atau kita orang-orang Islam. Di seluruh dunia penyakitnya memang selalu sama. Bahkan Korea Selatan yang tidak memiliki latar historis untuk membenci mereka habis-habisan. Kemudian di Eropa, walaupun menjadi benua yang sering menjadi barometer kemanusiaan dan sebagainya, dibutuhkan satu undang-undang yang eksplisit yang harus menyebut bahwa kita tidak boleh anti-Yahudi. Kenapa ada undang-undang seperti itu? Karena kebanyakan orang di sana memang membenci Yahudi. Hitler membenci Yahudi itu karena dia didoktrin, diajari untuk membenci Yahudi, dan orang yang mengajarkannya itu adalah sebagian besar orang-orang di Eropa. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini Baraya, kalau ada satu bangsa yang membenci bangsa yang lain mungkin itu wajar, tapi kalau satu bangsa dibenci oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, kita harus membuka pikiran bahwa jangan-jangan memang ada satu karakter khas yang buruk yang dimiliki oleh bangsa itu sehingga dia bisa dibenci oleh sekian banyak bangsa di dunia. Kita akan menjadikan ini sebagai kajian di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Suatu kali dalam visinya, Ibrahim mendapati dirinya berbincang dengan Tuhan. Yang Tuhan katakan adalah, "Wahai Ibrahim, dengarkan baik-baik perjanjian ini. Itu tanah itu adalah tanah milik kamu dan keluarga kamu. Tanah yang terbentang dari sungai Nil sampai sungai Efrat, sungainya orang-orang Keni." Ibrahim pada waktu itu begitu senang, begitu gembira, dan kemudian mewartakan ini secara turun-temurun kepada garis keturunannya. Yang uniknya adalah bahwa tanah itu adalah tanah paling subur di Timur Tengah. Ya, tentu saja kita tidak bisa bandingkan dengan tanah Jawa ya, yang jauh lebih subur. Tetapi dibandingkan wilayah-wilayah di Timur Tengah, itu adalah tanah yang paling subur, yang iklimnya paling baik, yang airnya paling memadai, yang panasnya enggak kebangetan banget, dan yang lebih anehnya lagi adalah secara kebetulan bahwa tanah itu juga adalah tanah paling strategis karena menghubungkan 3 benua sekaligus, Asia, Afrika, dan Eropa, dan menghubungkan 3 peradaban besar di masa lampau, yaitu kebudayaan Yunani kuno di Eropa, kemudian Mesopotamia dan Mesir di Afrika. Nah, penunjukan tanah itu sebagai hak milik dari keturunan Ibrahim itu kemudian diperkuat ketika Ibrahim punya anak Ishak dan Ishak punya anak Yakub. Yakub berketurunan 12 karena memiliki 4 orang istri. Dari keturunan-keturunan Yakub inilah kemudian berdiri yang namanya dinasti Israel. Karena Yakub telah bergumul dengan Allah dan dia menang, maka dia menjadi Israel. Nah, inilah yang namanya 12 suku Israel. Orang-orang Israel yang jumlahnya mulai makin lama makin banyak itu berasal dari 12 ini selalu berobsesi untuk mendapatkan tanah yang ada di tanah situ yang disebutkan dalam perjanjian Tuhan, dan bukan hanya ingin menempati daerah itu, mereka selalu ingin menguasainya karena menurut mereka ini adalah tanah yang dijanjikan. Maka mereka melakukan tindak kekejaman,
kadang-kadang kekerasan, perampokan, dan sebagainya, hanya demi memastikan bahwa tanah ini adalah tanah milik mereka. Ya, tidak semua orang Israel melakukan cara yang keji, tetapi banyak di antara mereka yang melakukan cara-cara seperti itu karena percaya bahwa Tuhan memang menganugerahkan tanah itu untuk mereka. Waktu berjalan, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, dan sampai akhirnya Daud menjadi raja pemersatu Israel yang pertama. Sesungguhnya Daud itu gak kuat-kuat banget pada waktu itu. Dia berhasil membuat sebuah benteng untuk Yerusalem. Ya, tapi kecil sih, itu wilayahnya hanya cukup untuk sekitar 2000 pemukim saja. Tapi kan itu rintisan, itu lumayan. Orang-orang Yahudi sangat senang dan sangat geriang dengan kekuasaan Daud. Dan yang luar biasanya lagi adalah Daud kemudian mewariskan tahtanya itu kepada Sulaiman atau Raja Salomo. Nah, di bawah pimpinan Raja Sulaiman yang sangat luar biasa inilah wilayah kekuasaan Israel terbentang sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, wilayah Israel yang awalnya kecil sekali itu tiba-tiba menjadi sangat besar, dan orang-orang Israel untuk pertama kalinya bukan hanya bersatu, tetapi menguasai bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sulaiman sendiri sampai sekarang masih dinobatkan sebagai salah satu raja terkaya sepanjang sejarah. Bahkan jauh lebih kaya dibandingkan orang-orang paling kaya zaman sekarang. Nah, tetapi kejayaan Israel itu tidak bertahan lama. Setelah Sulaiman meninggal, tidak ada raja-raja kuat yang bisa memiliki kewibawaan sebesar dia. Akibatnya apa? Israel pecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan dua kerajaan ini pun pada akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Satu dari kerajaan di Mesopotamia, dan yang lain dihabisi oleh orang-orang Persia. Tak lama setelah itu, orang-orang Yahudi menghadapi genosida besar-besaran, pengusiran, pembantaian, pemusnahan etnis, dan lain sebagainya. Mereka harus lari tunggang-langgang ke berbagai wilayah di segala penjuru dunia untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan di masa inilah orang-orang Yahudi kemudian mengembangkan satu sistem teologi yang menjadikan mereka semakin berbeda dengan bangsa yang lain. Pertama, mereka mulai berpikir soal Mesias. Jadi ayat-ayat atau dalil-dalil tentang Mesiasnya orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai keturunan Daud dan sebagainya, itu lahir di masa pembuangan ini. Ini sebenarnya adalah wujud dari rasa keinginan mereka yang sangat mendalam untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Maka mereka selalu membayangkan bahwa di masa depan akan ada orang yang mengembalikan hak mereka ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Tetapi di masa pembuangan itulah karakteristik orang Yahudi yang khas juga terbentuk. Dan inilah berikutnya yang menjadi alasan kenapa dia dibenci oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Apa itu? Satu yang saya sebut dengan istilah fasisme religius. Jadi apa maksudnya fasisme religius? Jadi ini sebenarnya adalah istilah saya sendiri, Baraya, nggak ada di kamus manapun. Tapi saya jelaskan begini. Ada sekelompok masyarakat di dunia yang percaya bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini urusannya dirinya dengan Tuhan. Jadi mereka rasis, tapi rasis itu disangkut pautkan dengan Tuhan. Kami adalah ras terbaik karena kami pilihan Tuhan. Rasul-rasul, nabi-nabi, riwayat-riwayat dari Tuhan langsung itu diberikan secara eksklusif dan secara monopolistik kepada kami. Tidak ada satupun bangsa di dunia yang mendapatkan wahyu. Tidak ada satupun bangsa di dunia yang mendapatkan nabi. Tidak ada satupun risalah dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Semuanya hak eksklusif kami. Nah, inilah yang pada akhirnya menciptakan salah satu karakter orang Yahudi yang tidak disukai oleh bangsa lain, bahwa orang-orang Yahudi itu acap kali merendahkan martabat bangsa-bangsa yang lain hanya gara-gara mereka berbeda bangsa atau berbeda bahasa. Bahkan ketika orang-orang Yahudi ada di tempat pembuangan dan mereka menjadi minoritas, mereka tetap akan membayangkan bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang Goyim, orang-orang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Makanya sistem hukum mereka pun menjadi dualisme. Misalkan orang Yahudi sama orang Yahudi yang lain itu kalau bisnis, misalkan minjem duit dan sebagainya, nggak pakai bunga, haram. Tapi kalau ke bangsa yang lain wajib pakai bunga. Nah, itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah orang-orang Yahudi itu terbiasa untuk mendapatkan ancaman genosida, pengusiran, pembantaian, pemerkosaan, penjarahan dan sebagainya. Sedemikian sehingga mereka seringkali menciptakan sistem
konspirasi. Jadi mereka sering membuat satu jalur-jalur konspirasi yang hanya dipahami oleh kelompok mereka sendiri saja. Ya bagaimanapun ini adalah proses adaptasi mereka. Kalau sama kayak orang-orang Islam gitu, banyak yang jadi takiyah, yang Islam, yang Syiah gitu ya. Ya karena seperti itu alasannya kurang lebih. Nah, orang-orang Yahudi menciptakan yang lebih canggih daripada orang-orang Syiah waktu bertakiyah, yaitu mereka bikin konspirasi-konspirasi. Jadi kelihatan di luarnya biasa-biasa aja, padahal di dalam mereka melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sebagian besar teori konspirasi yang melibatkan orang Yahudi itu hoax. Tetapi fakta bahwa orang Yahudi senang sekali untuk menciptakan konspirasi itu nyata. Karena didorong oleh kebutuhan mereka dari menghindari pembantaian atau pengusiran. Sebagai contoh yang terjadi di Spanyol, misalkan Spanyol itu waktu dikuasai oleh wilayah-wilayah oleh pemerintahan-pemerintahan Muslim, itu orang-orang Yahudi di situ antang-antang aja, bahkan jadi politisi, jadi filosof dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika terjadi Reconquista, di mana orang-orang Kristen itu menguasai kembali dan orang-orang Islam terusir, itu orang-orang Yahudi itu ratusan ribu jumlahnya dipaksa untuk memilih tiga, sama seperti orang-orang Islam, mati, pergi dari sini, atau masuk Kristen. Maka ada sekitar 400.000 sampai 600.000 orang Yahudi yang dibaptis secara paksa dalam masa Reconquista itu. Nah, orang-orang Yahudi yang dipaksa untuk dibaptis ini masuk Kristen tapi nyamar. Jadi di luarnya ngaku Kristen, padahal di dalam mereka melakukan ritual-ritual Yahudi. Nah, bagaimana caranya menciptakan konspirasi, gerakan-gerakan bawah tanah yang tidak disadari oleh orang lain, tidak diketahui, mereka menciptakan kode-kode rahasia sendiri sehingga mereka bisa bertahan di situ. Nah, jadi ketika nanti orang-orang Kristen misalkan menghadapi kok tiba-tiba ada gereja setan, kok tiba-tiba ada konspirasi misalkan Freemason dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Yahudi yang pertama berusaha untuk mempertahankan keyakinannya walaupun secara sembunyi-sembunyi itu menciptakan sekte-sekte rahasia, sekte-sekte yang kemudian berpengaruh terhadap orang-orang Kristen. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah penguasaan ekonomi. Alasan yang sama yang membuat mereka berkonspirasi di dalam adalah alasan yang sama yang mendorong mereka untuk terlibat secara aktif di dunia ekonomi. Karena kalau mereka sudah tidak boleh lagi memiliki tanah, maka mereka tidak memiliki jalan lain untuk hidup selain jadi pedagang. Kan ceritanya di masa lalu itu kekayaan seseorang itu didasarkan pada kepemilikan tanah, kan zaman feodal. Nah, tanah orang Yahudi itu pasti diambil sama orang lain, maka adaptasinya adalah mereka jadi jago dagang. Dan yang lebih liarnya lagi adalah ternyata dominasi orang-orang Yahudi dalam ekonomi global itu terjadi dan difasilitasi oleh orang-orang Islam. Jadi ceritanya begini Baraya, di masa lampau itu tidak ada bangsa yang dipercaya oleh orang Yahudi kecuali orang Islam. Karena sistem teologi Islam dan Yahudi itu mirip sekali, hampir sama. Nah, karena hampir sama, maka orang-orang Yahudi itu menghormati orang-orang Islam dan demikian pun sebaliknya. Di masa misalkan kekhalifahan Abbasiyah, siapapun khalifahnya, menteri ekonominya pasti orang Yahudi. Itu di kekhalifahan Abbasiyah itu pasti begitu, atau hampir pasti begitu. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu terbiasa megang uang. Ketika ada pasar, orang-orang Yahudi akan jadi tukang dagang emas. Nah, tukang dagang emas inilah yang kemudian menciptakan bank-bank paling kuno di dunia. Jadi bank-bank yang kita kenal sekarang itu adalah bank dari kebudayaan Islam, tetapi yang menjalankannya itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kata cek itu adalah diambil dari bahasa Arab, artinya syak, karena orang-orang Yahudi dulu, nih kalau dagang emas, ini ngasih cek, ngasih syak, sebagai tanda bahwa kamu memiliki jaminan emas di saya gitu. Inilah yang kemudian nanti memunculkan teori konspirasi soal mata uang kertas dan sebagainya, panjang lah dan sudah pernah kita bahas. Tapi intinya orang-orang Yahudi menjadi pemegang otoritas atas keuangan global seperti yang kita kenal sekarang, itu dimulai dari sistem kekhalifahan di zaman Abbasiyah yang memanjakan orang-orang Yahudi dengan fasilitas-fasilitas ekonomi. Karena orang Yahudi jago ekonomi. Kenapa orang Yahudi jago ekonomi, jago dagang? Karena tanah-tanah mereka dirampas. Ya, alasan sederhananya kurang lebihnya seperti itu. Dan ketika Islamnya runtuh, orang-orang Yahudi pindah ke Eropa dan tetap memegang kekuasaan atas uang sampai Eropa itu menghadapi Renaissance, Aufklärung, kemudian revolusi industri dan sebagainya. Semua ekonomi-ekonomi atau sebagian besar ekonomi itu dipegang oleh orang-orang Yahudi.
Nah, sekarang Baraya bayangkan kondisinya. Satu, ada orang non-pribumi, orang itu Yahudi, ngobrol dengan bahasa Yahudi dan sebagainya, bukan orang sini, tetapi mereka sangat kaya raya, mengatur ekonomi, dan melakukan hal-hal yang terkait dengan intervensi terhadap kebijakan negara, terhadap kebijakan apa dan sebagainya. Kalau kondisinya seperti itu, maka pasti bangsa manapun akan benci sama orang ini. Inilah pula yang akhirnya menciptakan sebuah citra bahwa orang-orang Yahudi itu adalah latar dari semua masalah. Kalau ada krisis ekonomi besar-besaran, yang menjadi penyebabnya itu pasti adalah orang Yahudi yang rasis, nggak peduli sama bangsa lain, kemudian mereka menguasai perekonomian, dan mereka yang suka menciptakan konspirasi. Walaupun orang Yahudi tidak melakukan itu, tetapi kalau ada orang yang berpikir ke arah sana, pasti ya wajar. Tapi ingat, latar mereka yang berkarakter seperti itu sangat masuk akal karena sepanjang sejarah mereka dibunuh, menjadi sasaran genosida. Dan kalau mereka tidak melakukan sistem seperti yang mereka lakukan sekarang, mungkin mereka sudah punah selama-lamanya. Begitu. Dan ya, sebagai akhir dari video ini saya ingin katakan bahwa Baraya, sebenarnya saya nyimpen banyak sekali petunjuk di video ini bahwa saya tidak sedang berbicara secara eksklusif tentang orang-orang Yahudi. Karakter-karakter yang saya sampaikan itu bisa dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Iya kan? Bahkan mungkin Baraya juga sudah mulai curiga bahwa saya berbicara tentang orang yang sangat dekat dengan kita. Ternyata kita pun kalau ada dalam kondisi yang sama seperti orang-orang Yahudi, kita juga akan memiliki karakter yang sama seperti mereka. Silahkan berpikir. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.